Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku akan mempresentasikan mengenai biomekanika. Materi ini membahas bagaimana tubuh manusia dapat bergerak jika dilihat dari sudut pandang ilmu biologi dan fisika. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Farita Putri Maharani dengan NIM 123002503. Jadi kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu sih biomekanika? Biomekanika adalah ilmu yang menggabungkan biologi dan fisika, khususnya mekanika, untuk mempelajari bagaimana tubuh manusia dapat bergerak. Dalam biomekanika, kita tidak hanya melihat gerakan secara kasat mata saja, tetapi juga mempelajari gaya, tekanan, serta interaksi antar bagian tubuh seperti tulang, otot, dan jaringan penghubung yang bekerja secara bersamaan. Setiap gerakan yang kita lakukan sebenarnya memiliki proses yang cukup kompleks. Misalnya saat kita berjalan, di dalam tubuh kita itu terjadi kerjasama antara otot yang berkontraksi, tulang yang menjadi penopang, serta sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Selain itu, biomekanika juga membantu kita memahami apakah suatu gerakan sudah dilakukan dengan benar atau belum. Jika gerakan dilakukan dengan posisi yang salah, maka dapat meningkatkan risiko cedera, terutama pada otot dan tulang. Nah, oleh karena itu, dengan kita mempelajari biomekanika, kita bisa lebih memahami cara kerja tubuh kita sendiri, serta dapat menerapkan gerakan yang lebih aman, efisien, dan sesuai prinsip yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke biomekanika dalam dunia kerja. Jadi, biomekanika di sini maksudnya adalah bagaimana kita memahami gerakan tubuh saat melakukan pekerjaan sehari-hari supaya lebih aman dan tidak mudah cedera. Kalau kita perhatikan, sebenarnya banyak aktivitas kerja yang tanpa sadar itu membebani tubuh kita. Misalnya, duduk terlalu lama, berdiri terus, atau mengangkat barang dengan posisi yang kurang tepat. Nah, kalau hal seperti itu dilakukan terus-menerus, itu tuh bisa menyebabkan pegel, terus nyeri otot, bahkan itu bisa cedera. Makanya dengan memahami biomekanika, kita jadi lebih tahu bagaimana posisi tubuh yang benar saat bekerja. Contohnya, seperti duduk dengan posisi yang lebih tegak atau mengangkat barang dengan cara lebih aman. Jadi intinya biomekanika ini itu membantu kita supaya tetap nyaman saat bekerja dan bisa menjaga tubuh kita itu dalam jangka panjang. Sebenarnya di biomekanika ini juga ada beberapa jenis. Secara umum, biomekanika dibagi menjadi dua, yaitu general biomekanik dan okupasional biomekanik. Dua jenis ini sebenarnya masih saling berhubungan, tapi fokusnya itu berbeda. Kalau general biomekanik lebih mempelajari gerakan tubuh secara umum seperti aktivitas sehari-hari, sedangkan okupasional biomekanik lebih fokus ke gerakan tubuh dalam aktivitas kerja. Nah, di slide selanjutnya kita akan jelaskan lebih detail masing-masing jenisnya. Di sini kita kenalan secara garis besarnya dulu. Jadi, general biomekanik ini mempelajari gerakan tubuh manusia secara umum tanpa fokus ke aktivitas tertentu. Artinya, yang dibahas itu gerakan-gerakan dasar yang sering kita lakukan sehari-hari. Misalnya seperti berjalan, berlari, melompat, atau bahkan sekedar mengangkat tangan. Walaupun itu kelihatannya tuh sederhana, sebenarnya di dalam tubuh kita terjadi kerjasama yang cukup kompleks antara otot, tulang, dan sendi. Nah, melalui general biomekanik ini kita bisa memahami bagaimana gerakan dasar itu terjadi dan bagaimana tubuh kita itu bekerja secara normal saat bergerak. Selanjutnya ada okupasional biomekanik. Kalau yang tadi kita tuh membahas gerakan secara umum, nah yang ini tuh lebih fokus ke gerakan tubuh saat kita melakukan pekerjaan. Jadi di sini kita tuh belajar bagaimana cara menggunakan tubuh dengan lebih tepat saat bekerja supaya tidak cepat capek dan tidak menimbulkan cedera. Contohnya seperti cara mengangkat barang yang benar, posisi duduk saat di depan komputer, atau posisi berdiri saat bekerja dalam waktu yang lama. Hal-hal ini tuh juga kelihatan sepele, tapi kalau dilakukan terus-menerus dengan cara yang kurang tepat, bisa berdampak ke kesehatan tubuh. Jadi, okupasional biomekanik ini membantu kita supaya lebih sadar dengan posisi tubuh kita saat bekerja biar tetap aman dan nyaman. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan biomekanika. Jadi, biomekanika ini tidak hanya dipelajari secara teori saja, tetapi juga banyak diterapkan dalam berbagai bidang di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bidang medis, biomekanika digunakan dalam proses rehabilitasi, misalnya pada pasien yang mengalami cedera atau gangguan gerak. Dengan memahami cara kerja tubuh, tenaga medis bisa membantu pasien melatih kembali gerakannya secara bertahap dan lebih aman. Kemudian, ada di bidang olahraga.
Biomekanika membantu atlet dalam memperbaiki teknik gerakan seperti cara berlari, melompat, atau melempar supaya itu lebih efektif dan hemat energi, dan juga mengurangi risiko cedera. Selanjutnya di dunia kerja yang berkaitan dengan ergonomi, di sini biomekanika digunakan untuk mengatur posisi tubuh saat bekerja, misalnya posisi duduk, tinggi meja, atau cara mengangkat barang agar tubuh tidak cepat lelah dan tetap nyaman meskipun bekerja dalam waktu yang lama. Selain itu, biomekanika juga diterapkan dalam pembuatan alat kesehatan seperti prostetik atau alat bantu gerak. Alat-alat ini tuh dirancang agar bisa menyesuaikan dengan gerakan alami tubuh manusia, sehingga penggunaan tetap bisa beraktivitas dengan lebih baik. Dari beberapa contoh tersebut, kita tuh bisa lihat bahwa biomekanika sangat berperan dalam bantu aktivitas manusia agar lebih aman, nyaman, dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke komponen sistem gerak ya. Jadi agar tubuh kita bisa bergerak, ada beberapa komponen utama yang saling bekerja sama, yaitu tulang, otot, dan jaringan penghubung. Ketiga komponen ini punya peran masing-masing, tapi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua harus saling mendukung supaya bisa menghasilkan gerakan yang baik. Nah, tulang itu berperan sebagai penopang tubuh dan juga sebagai alat gerak pasif. Artinya tulang tidak bisa bergerak sendiri, tapi menjadi tempat melekatnya otot dan membantu membentuk struktur tubuh. Kemudian, ada otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot inilah yang menghasilkan gerakan melalui proses kontraksi dan relaksasi. Jadi, saat otot bekerja, tulang bisa ikut bergerak. Lalu ada jaringan penghubung seperti ligamen dan tendon yang berfungsi untuk menghubungkan serta menstabilkan bagian-bagian sistem gerak. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang, sedangkan tendon menghubungkan otot dengan tulang. Jadi dari ketiga komponen ini bisa kita lihat bahwa gerakan tubuh terjadi karena adanya kerjasama yang terkoordinasi, bukan karena satu bagian saja. Kita bahas tentang tulang. Tulang merupakan salah satu komponen utama dalam sistem gerak yang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Disebut pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri, tetapi membutuhkan bantuan otot untuk bisa menghasilkan gerakan. Fungsi utama tulang adalah sebagai penopang tubuh dan memberikan bentuk pada tubuh kita. Selain itu, tulang juga berperan sebagai tempat melekatnya otot, sehingga otot bisa menarik tulang untuk menghasilkan gerakan. Tulang juga berfungsi melindungi organ-organ penting dalam tubuh, seperti tengkorak yang melindungi otak dan tulang rusuk yang melindungi jantung serta paru-paru. Jadi, walaupun tulang tidak bergerak sendiri, perannya sangat penting dalam mendukung dan memungkinkan terjadinya gerakan tubuh. Selanjutnya ada jaringan penghubung. Jaringan penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan, menyokong, dan menstabilkan bagian-bagian dalam sistem gerak, seperti tulang dan otot. Ada dua jenis utama yang sering dibahas, yaitu ligamen dan tendon. Ligamen berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan tulang, sehingga membantu menjaga kestabilan sendi. Sedangkan tendon berfungsi untuk menghubungkan otot dengan tulang. Jadi saat otot berkontraksi, tendon akan menarik tulang sehingga terjadi gerakan. Walaupun ukurannya tidak sebesar tulang atau otot, jaringan penghubung ini itu punya peran yang sangat penting supaya gerakan tubuh kita bisa berjalan dengan baik dan tetap stabil. Sekarang ada otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena ototlah yang secara langsung menghasilkan gerakan. Cara kerjanya adalah melalui proses kontraksi dan relaksasi. Saat otot berkontraksi, otot akan memendek dan menarik tulang sehingga terjadi gerakan. Otot itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada otot rangka, yaitu otot yang melekat pada tulang dan bekerja secara sadar, misalnya saat kita berjalan atau mengangkat tangan. Yang kedua ada otot polos yang bekerja secara tidak sadar dan biasanya terdapat pada organ dalam, seperti usus. Dan yang ketiga ada otot jantung yang bekerja secara otomatis dan terus-menerus tanpa kita sadari. Kalau dilihat sekilas, gerakan tubuh itu terlihat sederhana, tapi sebenarnya di dalam tubuh terjadi proses yang cukup kompleks dan saling berhubungan. Prosesnya dimulai dari otak yang mengirimkan sinyal ke otot melalui saraf. Setelah menerima sinyal tersebut, otot akan berkontraksi atau memendek. Ketika otot berkontraksi, tendon yang menghubungkan otak dengan tulang akan ikut tertarik. Tarikan ini itu kemudian menggerakkan tulang pada sendi. Dari sinilah akhirnya terjadi gerakan tubuh seperti berjalan, mengangkat tangan, atau aktivitas lainnya. Jadi gerakan tubuh itu terjadi karena adanya kerjasama antar otak, tulang, otot, dan juga jaringan penghubung yang bekerja secara terkoordinasi. Kalau salah satu bagian terganggu, maka gerakan tubuh itu juga bisa ikut terganggu. Ya, kita lihat contoh biomekanika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat berjalan, tubuh kita itu menjaga keseimbangan melalui kerjasama antara otot dan tulang. Kemudian saat mengangkat barang, kita menggunakan gaya dan posisi tubuh tertentu supaya lebih kuat dan tidak cedera. Saat duduk, posisi atau postur tubuh juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan. Selain itu, saat berlari, otot bekerja lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan saat kita berjalan. Bahkan aktivitas sederhana seperti menulis atau mengetik juga melibatkan gerakan halus dari otot tangan. Dari contoh-contoh ini kita tuh bisa melihat bahwa biomekanika ada di hampir semua aktivitas yang kita lakukan. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia berdasarkan prinsip biologi dan fisika. Gerakan tubuh terjadi karena kerjasama antar tulang, otot, dan jaringan penghubung.
Selain itu, biomekanika juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk membantu kita bergerak dengan lebih aman, nyaman, dan efisien, serta mengurangi resiko cedera. Jadi, memahami biomekanika itu penting karena sangat berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.